Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semangat hari Senin ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Amin. Jumpa lagi dengan Usfinda dalam video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 7 dan subtema 2. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, tema 7 yaitu kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4 ya anak-anak. Yang pertama ada muatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi makna sila keempat Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Makna sila keempat Pancasila itu menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah, sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Sila ini juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia, maaf Uswinda itu mengetiknya kurang ya anak-anak, yang benar, pemerintahan Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di situ sudah Us berikan contoh gambar lambang Pancasila sila keempat. Kita lanjut ke makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Yang pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi hak dan kewajibannya itu sama ya anak-anak. Lanjut yang kedua, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri dan golongan. Jadi harus mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Yang terakhir yaitu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Selanjutnya ada muatan pembelajaran IPS dengan materi kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, pangan, sosial, dan budaya. Ayo, masih ingat nggak anak-anak negara-negara yang termasuk dalam ASEAN? Di semester 1 sudah Uswinda terangkan ya, sambil kalian mengingat kembali. Organisasi ASEAN itu didirikan dengan berbagai tujuan. Nah, beberapa di antaranya adalah untuk menciptakan stabilitas serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut diantaranya ada bidang pendidikan, sosial, dan pangan. Berikut adalah kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang-bidang tersebut. Yang pertama ada kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasamanya antara lain yang pertama ada pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Kemudian menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai.
Yang terakhir, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Yang kedua, kerjasama ASEAN di bidang sosial. Ya, ada pembentukan kelompok kerja ASEAN, ada pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan, dan penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Selanjutnya yaitu ada kerjasama ASEAN di bidang pangan. Contohnya itu ada penyediaan pupuk, diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya atau Pusri yang ada di Palembang. Kemudian didirikan IRRI atau International Rice Research Institute yang berada di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Yang terakhir, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Nah, sekarang beberapa contoh kerjasama dalam bidang sosial budaya. Itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Kemudian, pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Lanjut, penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Yang terakhir, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Lanjut ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu langkah-langkah membuat teks pidato. Nah, langkah-langkah membuat teks pidato ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Nah, jadi tujuannya pidato itu untuk apa? Harus menentukan dulu tujuannya. Yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Nah, mengamati pendengar atau situasi sekitar. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Tentang apa? Misalnya mau berpidato tentang perpisahan kelas 6. Jadi isinya juga tentang perpisahan kelas 6. Membuat kerangka pidato. Yang terakhir, menguraikan secara mendetail. Pada bagian pembuka pidato itu terdapat salam pembuka dan kalimat pembuka. Sedangkan bagian isi pidato merupakan inti dari teks pidato yang berisikan topik secara lengkap serta beberapa ajakan, seruan ataupun kalimat-kalimat penyemangat yang berhubungan dengan topik yang dipaparkan. Pada bagian penutup pidato terdapat rangkuman dari keseluruhan topik permasalahan yang dibahas. Lanjut ke muatan IPA dengan materi menjaga pola makan pada masa pubertas. Pada masa pubertas itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang begitu cepat, sehingga pola makan perlu dijaga dengan baik ya. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas. Kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Nah, makanan yang beragam tadi dapat berasal dari buah, sayur, dan lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Ingat, makanan 4 sehat 5 sempurna ya anak-anak.
Nah, sekarang tugas hari ini ya anak-anak, kalian mengerjakan dari buku paket muatan IPS halaman 148. Dikerjakan di kertas folio, diberi nama, kelas, dan mata pelajarannya anak-anak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.